jalur pesepeda populer di mata dunia. Ehime! Perairan laut pedalaman Seto. Kastil berusia ratusan tahun. Jejak sejarah di tanah samurai. Hai teman-teman, kita udah ganti baju. Yuru Kiara Mikan. Mencicipi jeruknya langsung di kebun. Enak banget. Selengkapnya hanya di Cerita Perjalanan Ehime, Jepang. Jalan-jalan sambil olahraga. Di Jepang terdapat sebuah lokasi yang populer di kalangan pesepeda loh travelers. Namanya Shimanami Kaido. Rute sepeda di sini mencapai 70 km yang menghubungkan prefektur Hiroshima ke prefektur Ehime. Melalui beberapa jembatan gantung yang cantik, travelers akan menyeberangi 6 pulau. Nah, kali ini aku dan Hiro pun bersepeda melewati salah satu jembatan bernama Kurushima Kaikyo dengan panjang sekitar 4 km. Jembatan ini menjadi penghubung antara Pulau Honshu atau pulau utama dan terbesar di Jepang dengan Pulau Shikoku atau pulau kecil-kecilnya. Selama bersepeda di jembatan, kami harus mengikuti petunjuk warna biru di jalan. Wah, pengalaman beda dan seru banget travelers. Bisa bersepeda di jembatan yang megah ini, ditambah pemandangan pulau-pulau dan laut. Ya, capek. Istirahat dulu. Lumayan kan Iya, jalannya? lumayan. Dan memang di jembatan ini tuh bisa kita istirahat atau bisa foto juga boleh, ambil video juga boleh. Cuma tetap harus kita di sebelah kiri. Oh ya, tetap Jaga safety karena di depan ada yang lewat juga. Dan biasanya semuanya lewat kiri tuh, lihat tuh. Lewat kiri benar. semuanya. Mereka kan tetap di sisi kiri ya, Iya. sesuai peraturan. Iya, jadi asal kita jaga bisa berhenti di sini kayak gini. Menikmati dulu yuk. Oke, kita pemandangannya. foto-foto yuk. Ayo. Aku dan Hiro kembali melanjutkan perjalanan menuju Sunrise Itoyama. Pemandangannya sudah mulai berbeda ya travelers. Kami sudah memasuki pusat industri kapal. Dari Kurushima Kaikyo, kami melewati Kurushima Strait Large Bridge. Jembatan ini diperuntukkan bagi pesepeda loh travelers. Ada nih. Ini yang kita cari-cari. Shimanami. Shimanami. Wah, ini jembatan yang tadi kita Iya. naikin kan? Jadi Lewatin. di belakang ya ada jembatan yang kita lewatin barusan. Yep. Dari sana jadi dari Hiroshima menuju Ehime ini namanya Shimanami Kaido. Ini titik akhirnya. Titik akhir perjalanan Iya, masuk ke Ehime. Akhirnya kita sampai di Ehime. Ehime lewat Shimanami Kaido. Yes. Kita sudah bersiap mau naik kapal, Karena kapalnya katanya goyang-goyang. dan Mau arusnya juga lihat kenceng ya. arus. Arus. Mau lihat arus. Tahu nggak kalian arus itu apa? Kayak air sama air campur. Yang putih-putih itu loh. Iya benar-benar. Jadi karena di Ehime ini perairannya itu kan pulaunya banyak, terus perairannya juga luas. Jadi arus dari berbagai penjuru ada satu titik yang mereka berkumpul gitu, Yes. terus bikin gelombang-gelombang gitu. Nah, jadi kita mau ke arah sana, mau di titik itu. Perairan pedalaman Seto di sekitar Selat Kurushima ini memang terkenal dengan arus pasang surutnya yang menciptakan pusaran-pusaran hingga menarik perhatian wisatawan.
Nah, konon arus pasang di sini merupakan salah satu yang terkuat di Jepang loh. 日のと潮の流れがぶつかって右手にここ島があるので反時計道路みたいな Wah, bener gak tuh? Jadi tuh perairannya harusnya putar gitu tapi berbagai arah. ありますでしょうか Goyang-goyang. Tuh, 方じゃないでしょ ya, さすが dari にこ sana こでは ketemu, 泳げま harus せん dari ね sini, harus dari sini, Sebenarnya, banyak Mas. banget. Jadi kita kapalnya di atas arus で muter-muter. 遊覧船ならではのね体感をしていただければと思います Sensasi menegangkan sekaligus memukau wisatawan. Karena kita juga bisa melihat pulau-pulau kecil di sekitar yang hanya dihuni beberapa rumah saja. Di Matsuyama, ibu kota prefektur Ehime, terdapat sebuah benteng atau kastil yang telah berusia ratusan tahun dan masih utuh hingga sekarang. Di hari yang berbeda, aku dan Hiro mengunjungi kastil tersebut yang bernama Matsuyama Castle atau Matsuyama Jio. Karena berada di puncak gunung Katsuyama di ketinggian 132 meter di atas permukaan laut, maka wisatawan dapat trekking atau naik menggunakan ropeway dan chairlift. Kita mau ke Matsuyama Castle. Iya, Naik apa? naik chairlift. Let's go. Wisatawan yang berkunjung tidak perlu khawatir terjatuh saat menaiki chairlift ini karena di bawahnya terdapat jaring pengaman. Hiro-san, gimana rasanya? Rasanya deg-degan tapi bagus ya. Pemandangannya ya? Excited. Tak sampai 7 menit kami pun sudah sampai. Dalam perjalanan menuju kastil, kami sudah melihat benteng yang sangat tinggi. Oh, nih tadi tuh Hiro menjelasin kalau misalnya cekung itu supaya nggak ada yang bisa manjat ya. Betul sekali. Jadi bentuknya cekung. Terdapat beberapa pintu gerbang kastil yang dijadikan aset kekayaan sejarah Jepang nih travelers. Seperti Kaguremon Gate ini. Nah, itu tadi pintu utama. Kalau ini apa Hiro-san? Ini pintu rahasia. Kita lewat pintu rahasia. Oke. Ini dulu tuh kalau misalnya mau nyerang balik lewat sini. Oh gitu. Kami pun bertemu dengan guide untuk bertanya titik mana yang paling menarik untuk dikunjungi. やっぱり一番最上階最上階なんですね。 360度見渡せますので、 Ah, betul. Yang lantai yang paling atas kita bisa lihat pemandangan 360 derajat. Oke, boleh ke sana sekarang? Boleh ke Penasaran? sana. Oke. Hingga saat ini, di Jepang hanya terdata 12 kastil saja yang memiliki menara dengan usia lebih dari 150 tahun. Nah, salah satunya yaitu Matsuyama Castle ini nih travelers yang masih terjaga keasliannya. Jadi dari puncak ini, travelers dapat melihat kota Matsuyama dan laut pedalaman Seto yang memisahkan Pulau Honshu dan Shikoku. Usai melihat pemandangan, di suatu sudut ruangan di dalam kastil kami melihat perlengkapan baju zirah serta samurai zaman kekaisaran Jepang nih travelers. Ternyata di sini setiap wisatawan dapat mencoba menggunakan baju zirah tersebut untuk berfoto. Tapi ini hanya replika ya travelers. Gimana nih?
pakai katsu. Katsu. Yap. Katsu itu adalah Baju perang untuk peran di zaman dahulu kala. di Jepang ya, dari Yap. Jepang ya. Yap. Pokoknya model gini dari Jepang. Mm-mm. Itu berat ya, Yes. terutama ini kepalanya Berat. ini berat. Kepalanya juga berat. Beratnya sekitar 8 sampai 10 kilogram. Iya betul. Tapi itu pun replika ya. Kalau yang Iya. asli bisa sampai 25 kilogram. Kebayang nggak Gimana tuh? caranya kita Jalan, perang, jalan, lari. lari? Gimana? 25 kilo. Hebat sekali. Kebayang. Hai teman-teman, kita udah ganti baju. Jadi ini pakai katsu. Katsu, kita di dalam Ozukesa. Kita Yes. sudah ganti baju jadi tentara Perang waktu zaman dulu. Jadi ini kita udah siap perang. Gitu. Terus ada ininya. Pisaunya, Oke. pisau katana. katana, namanya katana. Pedang Langsung katana. pakai Iya. Nah, travelers juga bisa loh merasakan sensasi menginap di kastil yang usianya ratusan tahun ini. Konnichiwa. ...400 tahun yang lalu sebenarnya udah ada Old Castle-nya. Sampai 250 tahun masih bertahan, tapi karena udah jelek jadi dibongkar semua. Dibangun lagi gitu ya. Yes. Ini ya. Jadi direkonstruksi lagi karena memang udah catatannya sudah terkumpul, Iya. bisa dibangun lagi. Yes. Dulu ada raja yang Ozu daerah sini mau bikin untuk simbolnya biar tahu tinggal di sini gitu. Old Castle ini sebenarnya bukan tempat tinggal, tapi pas perang biar bisa lihat lawannya dari mana atau daerah mana, nanti kita naik atas biar bisa lihat gitu. Kalau makin tinggi kan makin bisa lihat gitu. Jadi ini memang markasnya para tentara Ozu. Travelers bisa merasakan pengalaman sambutan istimewa layaknya akan bertemu raja, mengenakan kacu, dan tentunya mendapatkan layanan eksklusif lainnya seperti sarapan dan makan malam di kastil. Tapi siap-siap ya dengan tarif yang nggak main-main. Travelers harus membayar senilai 1 juta yen untuk bisa menginap di sini. Yuru Kiara atau karakter maskot untuk mempromosikan suatu wilayah di Jepang. Nah, di prefektur Ehime, Yuru Kiaranya ialah Mikan.
Saat berkunjung ke kantor wali kota prefektur Ehime, aku dan Hiro senang sekali dapat bertemu dengan Mikan yang begitu imut. Maskot ini merupakan paduan antara jeruk dan anjing. Jeruk adalah buah yang populer dari Ehime, dan peta prefektur ini menyerupai anjing yang berlari. Aku dan Hiro pun jadi penasaran ya, seperti apa jeruk yang populer di Ehime sampai dijadikan maskot. Kami kembali jalan-jalan di sekitar Matsuyama. Dan ya benar saja travelers, memang banyak karakter jeruk yang tergambarkan sepanjang perjalanan aku dan Hiro. Nah ini nih, lihat, ini nama jenis jeruk ya. Namanya Iyokan dan segala macam itu namanya semuanya, dan ini tergantung, ini manis banget. Manis biasa. Lebih asam. Asam. Gitu. Asam? Enggak. Ini tetap manis ya menurutku ya. Tetap manis tapi seger banget. Seger banget. Oh ini sih manis dan segernya ya sih. Tapi aku kira ini minuman, ternyata jelly. Jelly. Coba yuk, Yuk, coba yuk. langsung makan jeruk dari kebunnya. Ini kulitnya boleh dibuang bawa katanya. Ini nanti jadi apa? Buat sampah organik kan, iya. jadi makin sehat tanahnya. Yes. Manis nggak? Gimana? Punya aku udah manis. Coba ya, punya aku manis apa enggak? Nah, Enak banget. nah travelers di Minato ini kita Iya. juga bisa lihat banyak produk jeruk. Tadi kita lihat banyak, tapi juga bisa langsung minum es jeruk yang seger banget pastinya. Iya, itu dia. Nah, di Ehime kan terkenal jeruk. Terus terkenalnya juga di Ehime katanya ini kerang kan. Nah. Jadi katanya terkenal keluarnya jus Jus jeruk. jeruk. Ada asam-asamnya, tapi seger banget. Terus udah gitu lihat deh, ini tuh benar-benar asli, kental gitu ya. Iya. Jeruk asli. Yuk kita coba-coba lain yuk. Soalnya di sini banyak banget produk-produk jeruk. Cobain lagi ya. Guys, cobain ya. Nah, kali ini Gadis dan Haruka juga ikut mencoba membuat selainya loh, travelers. Hai travelers, perjalanan di Jepang kita lanjutkan di prefektur Ehime. Saat ini Gadis dan Haruka lagi di stasiun Matsuyama untuk menjajal kereta panorama yang sangat ikonik di Ehime. Ini dia travelers, JR Yonada Monogatari. Kereta panorama yang dioperasikan oleh perusahaan kereta JR Shikoku ini menjadi salah satu experience favorit wisatawan loh. Ada 3 gerbong kereta yang ditawarkan dengan tema berbeda-beda. Nah, Gadis dan Haruka kebetulan naik gerbong kereta yang namanya Haruka juga nih. Wah, kebetulan sekali ya. Interior gerbong kereta Haruka sangat indah dan cantik, dibalut dengan suasana klasik retro. Di setiap dindingnya terdapat hiasan lampu berbentuk jeruk mikan, ciri khas dari Ehime. Lucu kan? Harga per orang untuk bisa naik kereta Haruka sekitar 6.000 yen. Tapi jangan lupa ya, travelers harus reservasi dulu. Tadi welcome drink, terus kita disediain makan juga. Ini makan sarapan yang khusus di sini.
Cantik banget. Cantik banget. Ada apa aja nih kita lihat? Ada salad, Salad, terus juga ada chicken, ada yogurt, dan puding. terus ada sup sedikit. Ini konsum mungkin sama roti. Itadakimasu. Menikmati hidangan khas Ehime dengan panorama laut, pedalaman Seto, dan juga desa-desa cantik di Shikoku menjadi satu momen yang sangat indah. Nah tadi kalau kita dada-dada itu, jadi budayanya di sini tuh setiap kereta Yoroda Monogatari lewat, semua masyarakatnya dada-dada tuh ada juga nih. Ih, Beralih ke kota Iyo, terdapat sebuah stasiun bersejarah yang menjadi incaran para travelers untuk mengunjunginya. Shimonada Station namanya. Stasiun ini memiliki daya tarik pemandangan yang begitu indah. Pemandangan matahari terbenam di Setouchi atau Laut Pedalaman Seto. Dari tempat kami berada, rel kereta serasa tersamar dengan garis lurus pandangan ke laut yang jernih. Hanya terdapat satu jalur rel saja, kereta ini tidak memiliki awak loh travelers, sehingga tak ada petugas yang berjaga di stasiun ini. Hari menuju senja, panorama indahnya surya tenggelam mulai terlihat di hadapan kami. Aku dan Hiro terpesona akan gradasi jingga yang mendampingi matahari menembus garis cakrawala. Tak heran jika stasiun Shimonada ini menjadi salah satu spot pemandangan kereta api terbaik di Jepang. Menutup kebahagiaan hari ini, kami kembali membuat haiku dan pantun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.